Shalom semuanya, sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami ucap syukur atas berkat-Mu, perlindungan-Mu dari tadi malam hingga pagi hari ini kami dapat bangun, dan itu semua karena berkat perlindungan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka ya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mendengar renungan pada pagi hari ini. Gerakkanlah hati setiap orang yang mendengarkan renungan ini, dan biarlah berkat-Mu mengalir bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, ada satu kalimat yang sering kita dengar, yaitu beda pendapat nggak jadi masalah. Tapi kalau beda pendapatan, itu jadi masalah. Nah, biasanya ini karena urusan pendapatan, teman bisa menjadi musuh dan pendukung kita bisa berbalik jadi oposisi. Bahkan kadang pun tangan kanan kita yang kita percaya itu bisa menjadi sebuah pengkhianat. Nah, bagi sebagian orang, mengejar pendapatan besar itu seakan-akan menjadi tujuan utama hidup. Padahal Paulus sendiri berkata dan memberi kita arah yang berbeda. Ada di Kolose 3 ayat yang pertama sampai keempat, yaitu karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, apa sih maksud perkara yang di bumi? Bukan berarti kayak keluarga, pekerjaan, pendidikan, atau ekonomi kita tuh salah ya. Jadi, perkara yang di bumi itu menjadi masalah ketika hal-hal itu dijadikan seperti Allah lain. Ketika ia menjadikan tujuan dan prioritas hidup kita dan melupakan Tuhan. Nah, mencari yang di atas itu bukan berarti juga termasuk menyampaikan dunia. Justru sebaliknya. Artinya melihat dunia dan segala masalahnya dengan pusat yang baru, yaitu Kristus yang telah bangkit. Kita tetap hidup di bumi, tetapi dengan motivasi dan juga dengan cara yang telah Kristus ajarkan kepada kita. Jadi yang di atas itu tidak memisahkan diri dari yang di bumi. Ia hadir sebagai di tengah-tengahnya, tidak merendahkan, tetapi menyucikan. Demikianlah hidup yang mencari Kristus tidak membuang dunia. Hidup seperti ini justru menolong dunia menjadi lebih baik. Karena orang melihat Kristus lewat cara kita bekerja, berbisnis, dan memperlakukan sesama. Contohnya, waktu kita dapat uang THR, itu kita semuanya tuh dapat. Tidak ada korupsi, yang A lebih gede, yang B kecil, semua secara rata. Jadi, untuk pendapatan itu memang penting buat kehidupan kita sehari-hari. Tetapi itu bukan menjadi tujuan atas hidup kita. Biarlah Kristus yang menjadi pusat hidup kita. Ketika Dia di atas, maka semua yang di bumi akan dibereskan dan diberi makna yang benar oleh Tuhan kita. Jadi di sini teman-teman, jangan cuma sekedar mengejar duniawi kita, tetapi juga tetap andalkan Tuhan. Entah itu dalam pergaulan, dengan cara kita meminta pertolongan, itu kita tidak datang ketika saat butuh saja, tetapi dalam setiap keadaan kita selalu mengandalkan Dia dalam berdoa. Mari kita bersatu dalam doa untuk melanjutkan aktivitas kita. Bapa di surga, ajar kami hari ini untuk mencari Engkau terlebih dahulu. Ampuni jika selama ini kami mengejar perkara dunia melebihi Engkau. Tolong kami untuk jujur, setia, dan adil di tempat kami berada. Pakailah hidup kami menjadi berkat ya Bapa. Kiranya setiap orang yang mendengar renungan ini digerakkan hatinya, dikuatkan dan diberkati berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.